Halo guys, perkenalkan nama saya Faunia Fitri Asutini Tias. Saya dari kelas 11 MIPA 7 ingin menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau yang biasa disebut dengan Perang Jawa merupakan sebuah perang dalam melakukan perjuangan melawan pemerintah Belanda yang dilakukan di Jawa, lebih tepatnya di Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, yang berarti terjadi selama 5 tahun. Terjadinya Perang Diponegoro dibagi menjadi dua sebab, yaitu sebab khusus dan sebab umum. Yang pertama, sebab umum. Sebab umum terjadinya Perang Diponegoro adalah 1. Rakyat dibelit berbagai bentuk pajak dan pungutan. Yang kedua, pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Yang ketiga, pihak keraton hidup mewah dan tidak memedulikan penderitaan rakyat. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Yang kedua, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itu membuat Pangeran Diponegoro tidak terima dan akhirnya pun memutuskan untuk melakukan perlawanan. Karena perlawanan Pangeran Diponegoro sangat kuat, Belanda kewalahan sehingga untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Jenderal Marcus de Kock. Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan perang gerilya. Untuk mengatasi serangan Pangeran Diponegoro, Gubernur Jenderal Van der Capellen menugaskan Jenderal Marcus de Kock untuk menjalankan strategi benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang dikuasainya. Antara benteng yang satu dengan benteng yang lainnya dihubungkan dengan jalan untuk memudahkan komunikasi dan pergerakan pasukan. Taktik benteng tersebut mempersempit ruang pasukan Diponegoro. Akhirnya pasukan Diponegoro semakin lemah dan menyebabkan ia menerima tawaran berunding dengan Belanda di Magelang. Perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Batavia, yang selanjutnya dipindahkan ke Manado, lalu dipindahkan lagi ke Makassar, dan ia meninggal di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro tersebut membawa beberapa dampak bagi masyarakat maupun pihak Belanda. Yang pertama, kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang. Yang kedua, banyak menguras kas Belanda. Dan yang ketiga, Belanda mendapatkan beberapa wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Sekian dari saya materi tersebut mengenai Perang Diponegoro. Selamat belajar. Bye-bye guys.